Halo semua teman-teman, selamat pagi kali ya. Karena seperti biasa aku uploadnya aku recordingnya di malam hari dan uploadnya sih biasa di pagi hari ya. Oke. Gini, setelah buat kalian yang ngikutin ya, kemarin aku main Schoolboy Runaway yang game yang udah sempet ngetren banget. Sayang sekali karena aku mainnya di handphone ya, mungkin karena kendala spesifikasi handphone juga, agak susah ya kontrolnya. Nggak tahu ya, atau memang akunya yang memang kayaknya emang agak cupu gitu, atau memang kontrolnya yang bermasalah gitu. Jadi aku putuskan untuk ya udahlah, untuk Schoolboy Runaway kita sampai situ dulu untuk saat ini gitu ya. Nah, jadi aku udah nemu game baru lagi ya. Ini game yang udah sempet aku mainin di waktu SD dulu ya. Dan aku udah sempet namatin juga teman-teman. Tapi kabarnya nih ada updatean baru yang mempengaruhi storynya juga. Jadi aku penasaran yang baru apa aja gitu, dan apakah mungkin ada yang berubah dari story lama yang udah pernah aku tamatin. Kita nggak ada yang tahu ya. Jadi udah. Jadi nama gamenya itu adalah The Pirate Caribbean Hunt ya. Jadi game bajak laut gitulah. Dan ini gamenya ringan banget teman-teman ya. Buat kalian yang mau main, seperti biasa linknya aku udah taruh di bawah ya. Oke, kita seperti biasa ada storynya juga. Kapten, kita udah sampai di, wah ini agak susah bacanya, Cutlass Cove. Meski sloop ya, sewaan ini nyaris tidak mampu. Sudah kususuri sekitar sini semua barang tempat. Oh iya, ceritanya masih belum banyak berubah lah ya. Nah ini kita bisa mode first person gini atau mode 3 orang kayak gini. Nah itu orang kita tuh yang baju putih itu ya, kalian lihat enggak? Jadi kita disuruh ambil barang bawaan kita yang katanya kemarin kita buang di sini. Dan ini kapal sloop. Setauku ya, ini kapal yang paling kecil teman-teman di dalam game ini. Nama kapal kita Sparrow, Jack Sparrow. Kita dapatkan semuanya kapten ya, sedikit basah. Lilit kapal kita ya. Oke, kita akan kembali ngambil kapal kita yang udah sempat rusak ya, mungkin entah karena apa, aku lupa. Nah kita ke Maracaibo ya, gimana ya cara bacanya? Maracaibo kali. Oke, di Maracaibo lagi. Aromanya sebelum kemarin. Menurutku kita memperbaiki lilit ini. Oke, kita perbaiki si lilit ya, tapi kita jual barang-barang dulu. Sudah dapat uangnya kapten. Ya kita perbaiki si lilit dulu. Nah ini kapal kita ya, namanya Lilit dan ini jenis kapal cat. Lilit ya. Perbaikan udah selesai kapten, kita siap membawanya ke laut. Oke. Jadi tanda hijau di peta ini teman-teman yang kayak gini ya, itu adalah barang-barang terapung yang bisa kita ambil, bisa kita looting gitu. Karena udah nggak ada pemiliknya. Sudah sampai. Oke. Jadi seperti biasa, gamenya belum terlalu banyak berubah teman-teman. Jadi sistemnya masih sama ya, sama setahu aku di terakhir kali aku bermain game ini. Tuh, ini bisa biar kalian nggak bosan nunggu ya. Nah, untuk grafiknya gila juga lah ya, untuk game Android. Udah gitu RAM yang dipakai kecil banget lagi, itu yang bikin aku heran. Gamenya open world juga ya. Nah hati-hati, ada bubuk mesiu yang warna merah itu. Hati-hati, jangan sampai kena.
awak kapal katanya nggak seneng kata mereka kita ngabisin waktu seminggu dan dapat nilai muatan yang nggak banyak nilainya. Tua Bangka Gartem. Nah itu aku lupa juga si Gartem itu siapa dan kenapa kita bisa bermasalah sama dia gitu. Macam kita kosong sebelum mengerjakan hal ini, kita butuh amunisi ya. Bentar, kita jual ini. Nah, cabai rempah-rempah kenapa aku nggak jual? Karena nantilah aku kasih tahu alasannya ya. Kita fokus ke ini dulu deh. 50 ya. Ya udahlah, 52 lah. Saatnya mengunjungi Gartem ya. Oke. Kita cari si Gartem di Cabo de la Vela. Nah iya, aku ingat. Cabo de la Vela ini jadi satu-satunya pelabuhan pertama kita. Itu dia kapal si Gartem ya. Meriamnya terbuka, berarti dia emang udah menduga kedatangan kita ya. Oke. Aduh maaf ya teman-teman, aku lagi agak batuk. Nah ini kita cepetin aja. Nah, cara bertarungnya kayak gini teman-teman, sistemnya. Tabrak kapal cutter. Ini kapal yang nggak terlalu wah sih, masih bisa lah kita kalahkan ya. Tembak. Nah, darah kapal itu kalian bisa lihat di sebelah kanan yang punya kita, sebelah kiri punya si musuh. Dikit lagi harusnya sekali tembak dia karam ya. Nah, udah karam. Gartem udah jadi santapan hiu. Berarti pangkalannya nggak dijaga lagi. Itu tempat yang kita butuhkan. Ya, kita bisa berlari ke sana buat nguasain pangkalannya ya. Nah, tapi sebelum itu kita ambil itu dulu ya, muatannya si Gartem. Lewat. Itu dia. Pelabuhan pertama kita ya, yang akan melihat saksi perjuangan kita sampai menjadi penguasa seluruh lautan Karibia nanti. Anjay. Oke. Ini pangkalan baru kita ya. Oh, itu gudangnya bisa kita ambil. Oke. Segitu dulu aja. Semua pelabuhan sekitar di peta Gartem sudah ditandai. Kita bisa dapat untung dengan menjual di tempat yang menghargainya dengan mahal. Nah itu dia. Bentar, sebelum itu kita perbaiki kapal dulu. Waduh, kita kehabisan uang. Bentar. Jadi teman-teman, sebelum lanjut, setiap pelabuhan kita yang ditandai tengkorak putih ini ya nanti mungkin ada banyak lah. Peta ini kan masih kecil nih, segini doang. Nanti petanya akan luas teman-teman ya. Nih segini ini akan melebar banget gitu seiring berjalannya waktu. Nah, setiap pelabuhan kita nanti kita akan dapat pelabuhan satu demi satu seiring berjalannya waktu teman-teman ya. Seiring berjalannya progres game, pelabuhan kita nggak akan cuma satu. Dari pelabuhan itu bisa kita bangun benda-benda ini. Makin kita tingkatkan, makin banyak emas yang disumbangkan ke kita. Ini juga rumah juga. Seandainya aja nih jaga-jaga pelabuhan kita diserang gitu ya, kita bisa buat ngedefense gitu. Partikular juga bisa
Jadi intinya nanti ya aku jelasin ya, mungkin di video selanjutnya lah, soal ekonomi. Ya, soalnya perekonomian di game ini bisa dibilang ada dua cara gitu. Yang pertama adalah dengan cara menjarah, ya, cara bajak laut banget. Yang kedua dengan cara berdagang, bangun, intinya jadi bajak laut yang baik gitu ya. Kita nggak menjarah tapi kita berdagang dan ngebangun investasi di bangunan-bangunan tanah kita gitu. Ini game seru banget sebenarnya. Ada unsur monopolinya juga. Cara apa ya? Kita dituntut untuk menjadi seorang bajak laut yang mau kehormatannya itu tinggi atau enggak. Kalian paham nggak? Maksudnya gini. Ini reputasi. Ini ya. Kita mulai dari sini dulu. Di reputasi ini kalian bisa lihat reputasi kapten yang paling atas, ya, yang merah itu adalah reputasi kita di mata awak kapal kita, ya. Jadi makin tinggi reputasinya, itu makin apa ya? Kayaknya mempengaruhi performa kita dalam fight nanti ya, di dalam battle fight nanti. Karena kru yang ngehormatin kita tentunya akan respect sama kita dan mereka akan ngelakuin apa aja yang kita suruh gitu. Jadi kalau kita misalkan lambat bayar gaji mereka akan marah, teman-teman. Nanti aku kasih lihat deh contohnya ya. Nah, yang di bawahnya reputasi kapten, reputasi penyeludup itu adalah reputasi nanti ketika kita menjalankan misi penyeludupan. Adalah nanti aku jelasin juga seiring berjalannya waktu ya. Terus ada reputasi kapal penumpang juga. Sama, ini kita jadi bajak laut baik. Kita bakal jadi kapal feri gitu yang nganterin penumpang dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lainnya. Makin kita sering nyelesain misi ini dengan berhasil ya, dengan selamat penumpangnya, tanpa kapal kita kecelakaan atau dijarah sama bajak laut lain nanti di tengah jalan, intinya selamat aja gitu. Misinya berhasil dan reputasinya akan naik. Makin tinggi reputasinya, makin gede juga bayarannya gitu. Bayangan singkatnya kayak gitu ya. Nah, ini dia. Di bawah ini, nah kalian bisa baca reputasi Anda bertambah dengan berdagang dan berkurang bila menyerang kapal atau bandar. Licinkan tangan gubernur dengan 2000 koin. Dapat surat paroli ya, gunanya untuk memperbaiki reputasi buruk. Nah, singkatnya gini aja biar kalian nggak bingung. Dari semua negara ini ya, ini apa ya, bentar ini latar belakangnya dari tahun berapa ya? Mungkin sebelum tahun 1776 berarti, entahlah tahun berapa. Intinya ini ada banyak negara, kalian bisa lihat dari atas, ada Inggris, ada Spanyol, ada Italia, Denmark, Belanda, Portugis, Amerika, Haiti, Kolombia, Venezuela, banyak banget. Semua negara ini ada di sini, kalian bisa lihat di map. Nah ini, untuk sementara kan mapnya masih kecil nih. Jadi nah ini si Cartagena punyanya Spanyol gitu. Oh ternyata ini si Fort Zomen punyanya si Belanda. Kita kalau misalkan jual barang di sana, berdagang di sana, itu reputasi kita di negara itu akan naik. Makin tinggi reputasinya dan akan lebih bagus gitu. Seperti yang aku bilang tadi, dagang-dagangan kita jadi dijual makin mahal. Atau misalkan kita ada perlu bantuan, mereka pasti akan bantu kita gitu. Banyak fitur dalam game ini. Makanya aku bingung kok bisa penyimpanannya kecil banget gitu. Nggak ngerti, tapi GG lah ya Homenet Games. Jadi oke, kita bakal lanjut ke misi utama kita, yaitu bentar, oh ya ini tahunnya ada di sebelah sini, sebelah kiri, pojok kiri bawah ya. Bulan 3 tanggal 23 di tahun 1768. Itu 300 tahun lebih teman-temannya. Udah 3 abad lebih. Sebentar, aku mau coba atur grafisnya dulu deh. Musiknya mungkin kecil dikit lah.
gitu aja kali ya. Kepekaan zoom. Nah, grafisnya udah rata kanan pun sebenarnya bisa gitu teman-teman. Apapun spek HP kalian, aku rasa bisa deh kayaknya. Karena kalian lihat aku nggak ada nge-lag sama sekali, makanya aku bingung ini kok bagus banget. Sekali lagi ya udahlah, biarkan kita cukup nikmatin gamenya aja ya. Kita bakal jual barang kita dulu, kita lihat barang kita apa aja. Nah, lebih banyak kapas. Kita bakal coba cari pelabuhan yang kapasnya mahal. Oh, nggak ada ternyata. Kebetulan nggak ada ya. Nih kalian bisa lihat tuh di atas lambang bendera mereka. Kayak ini kan tembakau ya. Tuh baca, komoditas murahnya tembakau. Jangan dijual gitu loh. Kita cari pelabuhan yang punya barang kita dan mahal gitu. Misalkan ya udahlah rempah-rempah aja kali ya. Kita pakai ya rempah-rempah aja. Karena kan kita punya rempah-rempah juga kebetulan. Oke, lanjut ya. Waktunya membajak. Akan kutandai semua sasaran baru di peta beserta catatan singkat. Pilih salah satu aja, lalu berlayar. Misi kita adalah kumpulkan 300 koin emas. Nah, gampang sih sebenarnya. Nggak terlalu banyak berubah ya semenjak aku terakhir kali bermain game ini. Tapi pasti bakal ada story yang berubah sih. Nah ini dia. Tadi kan kata awak kapal kita siapa ya namanya? Aduh lupa lagi. Mana ya? Nah ini. Nggak tahu ya aku namanya siapa. Intinya kita yang tanda biru di peta ini bisa kita serang gitu kapalnya. Cuman janganlah. Karena kalau misalkan kita serang kapalnya, teman-teman, reputasi kita di negara itu akan berkurang. Yang mana saran aku jangan sih. Mending jangan teman-temannya. Nah kayak ini kan si Denmark ya. Jadi kalau kita serang si Denmark ini, ya reputasi kita di negara mereka akan berkurang. Kalau kita misalkan beli barang di mereka pasti akan lebih mahal. Kalau kita jual juga barangnya pasti bakal dibeli dengan harga murah. Jangan. Bukan ide bagus. Kita sementara main aman dulu dengan ambil barang kayak gini dulu aja. Ya. Ini bukan cupu sih teman-teman, tapi ini tindakan bijak. Kalian harus tahu kapan kalian bisa nyerang dengan leluasa, kapan kalian harus bersikap dengan lemah lembut. Harus pintar ngatur waktu lah. Nah, ini ambil aja. Udah. Ini ambil lagi satu. Nanti setelah udah dapet, kita bakal jual sekali lagi. Nanti harusnya udah bisa kita mulai menjalankan misi-misi. Kalau kita ngejalankan misi teman-teman, itu biasanya untungnya lebih banyak sih. Oke, kita ambil. Nah, bentar, awak lebih banyak kayu ya. Kayu 2 tembakau. Tuh nggak ada yang nggak ada yang mahal sih. Udah kita coba kesini dulu deh. Siapa tahu berubah. Nah, cek dulu. Udah berubah belum? Belum. Jadi teman-teman, harga-harga barang di atas ikon bendera mereka itu bisa berubah tiap harinya. Oke, untuk saat ini mungkin kayak gini ya. Misalkan di Fort Zoman ini deh. Atau di Maracaibo, harga yang murah saat ini itu kapas. Nah tapi coba kita berlayar ke sana ya. Masa tempuhnya itu 2 hari 8 jam. Pasti bakal ada yang berubah. Nah belum, oke. Belum, bentar, coba sekali lagi. Mungkin kan kadang nggak per harian, bisa aja per minggu berubahnya. Nah itu tadi kan tembakau tuh. Nah sekarang jadi rempah-rempah yang murah di sini. Memang berubah-ubah teman-teman, nggak bisa kita pungkiri ya. Yaudah deh, karena belum ada yang bisa dijual. Ini dia yang aku maksud. Di bawah ya, di icon bawah yang di sebelah kanannya icon kompas yang ini, ya ini kan icon kompas nih. Yang di sebelah kanannya yang tanda kapal biru ini adalah tanda misi.
kalian bisa klik di tiap pelabuhan, biasanya bakal ngasih satu misi. Misalkan aku lagi di Fort Orange nih, Fort Orange, aduh susah banget bacanya, Fort Orange gitu ya. Kita lihat, oh ini misi kargo kebetulan. Saudagar di Maracaibo itu nanti kapas, dia akan membayar seharga 24 koin tiap barang. Anda terima misi ini, ya. Dia minta kapas teman-teman, dan dia bakal beli berapa kan? Oh 24. Oh jangan diambil ya. Memang nggak setiap misi itu menguntungkan, tapi kalian ada juga kok yang menguntungkan. Biasanya lebih banyak yang menguntungkan sih. Kebetulan kali ini nggak menguntungkan. Kapas di sini harganya 26 koin per pieces, tapi dia belinya bakal 24 koin per pieces. Ya kita rugi 2 koin dong. Jangan diambil gitu. Harus pinter lah ya. Nah, coba di sini dong. Misinya apa ya? Nah, saudagar di Koro ya, itu nanti gula. Dia bakal jual 25 koin. Nah, ini kita ambil. Dia bakal beli 25 koin per pieces. Kalau kita beli di sini itu cuma 22 koin per pieces. Sorry. Kita bakal buatkan aja. Nah, uang kita cuma segitu soalnya. Gitu. Jadi berdagang itu bakal menguntungkan banget. Semisal kargo kalian itu banyak ruang kosongnya, muatan kalian bisa banyak. Nah ini kan muatanku cuma mentok-mentok di 1300 ya. Kalian lihat di pojok kanan itu, cuma 1300 berat muatan yang bisa kita tanggung di kapal lidet ini ya, kapal jenis catching. Nanti kalau misalkan kita pilih kapal khusus buat angkut kargo ya, buat khusus menjalankan kargo, kita bisa dapat untungnya lebih banyak gitu. Apa ya, susah sih aku jelasinnya kalau by teori ya, makanya nanti aku bakal jelasin ya along the way lah, kita sambil main sambil jelasin. Oke, lanjut dulu. Kita masih ada kayu sama tembakau. Cuman di sini belum ada pelabuhan yang jual kayu sama tembakau. Kita coba ke Fort Orange lagi. Nah, saudagar di Fort Loman nanti rempah-rempah 34 koin per pieces. Coba kita lihat. Nah, ini kita ambil juga. Untung 3 koin per pieces, lumayan. Nah, lumayan tuh. Uang kita yang semula kayaknya 250-an ya tadi ya. Kita lihat jadi berapa. Tuh, 395 teman-teman, lumayan banget. Gitu ya. Kalian paham lah ya sistemnya kayak gitu. Ini pun kapalku masih daya angkut muatannya rendah banget malah. Itu masih rendah banget, kapal catch ini memang rendah banget masih. Tapi dengan modal yang seadanya, angkutan yang seadanya juga, udah dapet keuntungan yang udah lumayan kan untuk awal-awal gitu. Jadi menguntungkan banget. Kalian bisa coba cara itu ya kalau kalian mau main gamenya. Nah, oke, sorry, dia udah ngomong dari tadi. Aku baru notice. Lanjut ke story-nya dulu ya. Kapten, orang-orang konfederasi membicarakanmu. Sudah waktunya menyabah perairan yang baru. Pergilah ke gerai barang, belilah peta kepulauan Windward. Nah itu, kita beli petanya. Ini dia yang terbeli. Nah ini dia peta bagus kapten. Bandar baru untuk berdagang, perairannya dipadati kapal. Kita karamkan beberapa kapal sebagai pengalaman tempur. Nah, kita disuruh nyari pengalaman tempur. Tadi kan peta kita kecil. Nah, ini yang baru. Windward yang barusan kita beli. Lumayan banyak ya pelabuhan yang baru. Ada pelabuhan Inggris juga nih, baru nongol ya. Gitu. Jadi ini bakal gede banget guys, percaya sama aku.
gitu. Jadi ya udah deh. Sementara, oh ya, tadi kan misinya kita disuruh nyari pengalaman tempur. Nah, ini tuh semacam level sih, semacam XP. Nah, kalian bisa lihat mana ya? Nah, keahlian kapten ini. Untuk sementara level kita tuh masih ada di taraf 1, masih level 1. Ini ada banyak banget kemampuan-kemampuan yang bisa kita unlock ya. Mulai dari kemampuan militer. Ini kemampuan khusus buat kita battle lah. Bikin mungkin kapal kita jadi lebih kuat kayunya, berlayarnya juga lebih cepat dari antara pelabuhan satu ke pelabuhan lain. Atau misalkan ini keahlian pendanaan. Nah, ini dia. Awal-awal sih lebih fokus ke ini dulu ya mungkin ya. Karena ini bakal ngatur keuangan kita di awal banget. Gitu. Jadi emang di game ini kalau kalian udah punya uang banyak itu gampang ya, beli kapal bagus, beli awak kapal itu nggak usah dimikir lagi lah, karena dananya udah ada. Sama kayak kehidupan nyata kan gitu juga, lu ada duit, lu ada kuasa, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Misalkan ini, nah ini kapal penumpang, buat hubungan-hubungan baru dengan bandar agar bisa membawa penumpang antar pelabuhan dengan keuntungan tinggi gitu, kayak yang aku bilang tadi ya, reputasi penumpang tadi. Terus ada juga tuan besar nih, apa nih? Oh, ini dia. Dengan cara pengaturan kota untuk menambah jumlah peningkatan pada setiap bangunan. Jadi nanti kalian bakal jadi sebuah gubernur lah ya dari pelabuhan yang kalian pimpin. Ada pedagang juga. Tuh, 1 koin emas per pieces, lumayan juga nih. Intinya semua kemampuan ini berguna ya teman-teman ya. Tinggal nanti yang mana dulu di unlock, nantilah kita bahas itu. Jadi oke, fokus raih kemampuan wawasan ke level 2. Cara untuk meraih kewawasan itu adalah dengan menenggelamkan kapal. Tapi aku nggak tega sih, nanti aja dulu. Sementara kita fokus naikin uang dulu ya teman-teman ya. Mungkin kita coba ke Cartagena kali. Coba aja. Ini kalian bebas ya, mau ke pelabuhan mana dulu bebas lah. Nah, ini dia. Kalian lihat di bawah, di tengah-tengah itu ada gambar koin. Gambar kompas, icon kompas kita ditutupin sama icon koin. Itu maksudnya adalah sudah waktunya hari ini bayar gaji awak kapal. Kita lihat, klik. Nah, waktunya bayar gaji. Jadi ya, karena awak kapal kita cuma 18, saat ini cuma 18, yang dimana per awak itu minta 1 koin emas ya per minggu. Kalau kalian pilih bayar sekarang, reputasi kita ningkat 3%. Tapi kalau kalian tunda bayar gajinya, reputasinya nurun 6%. Itu dia, ini berpengaruh banget. Jadi sebisa mungkin kalian tiap minggunya itu siapkanlah uang seenggaknya untuk bayar gaji awak kapal kalian. Jangan sampai ditunda. Sebisa mungkin jangan ditunda. Saranku sih gitu. Tapi kalau memang kepepet banget ya udahlah, tunda sekali 2 kali masih oke. Asal jangan banyak-banyak ya. Nah, reputasi kaptennya kita nambah. Lihat nih. Tuh, nambah ya. Tadi kan 1 garis ya, masih warna merah. Sekarang udah nambah dikit lah. Kayak gitu ya. Nah, di sini harga bubuk mesiunya kebetulan masih turun ya. Harganya 9 koin per pieces. Kita coba lihat di pelabuhan sini ada nggak yang, oh itu dia, Fort Orange. Tuh, lumayan. Di sini harga bubuk mesiunya lagi mahal. Jadi ya udah, pakai cara yang tadi aku bilang. Beli di sini bubuk mesiu, kita jual di sana di Fort Orange gitu. Udah selesai, gampang teman-teman. Yang penting otak kalian waktu main monopoli perdagangan ini jalan aja gitu. Bentar ya teman-teman, aku minum bentar. Oke, udah. Sorry, lama.
Kita jual, tuh dapat lah, kita untung 30 koin, lumayan banget lah. Sekarang kita coba cek di Kartagena nanti ambil aja, nggak ada ruginya juga. Kita kesini. Nah, tuh untung 20 koin, lumayan. Nah, tapi saatnya bayar gaji lagi. Jangan lupa kalian sebagai pemimpin yang baik dan benar harus bayar gaji. Ya itu dia ya. Jadi buat kalian yang para mungkin lagi kerja sama orang lain atau gimana, kalian jangan pikir bos kalian leha-leha gitu, enggak teman-teman. Mereka juga pusing gitu, ini bayar gaji, bayar ini, bayar itu, banyak yang harus dipikirin sama mereka ya. Jadi oh ya, aku mau tunjukin bendera juga deh. Nih, sementara bendera yang kita punya saat ini cuman ini. Kenapa begitu? Karena ya bendera yang sempat kita kalahkan cuman ini aja. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya progres game, kalian tiap mengalahkan kapal lain dengan bendera lain, bendera yang kalian kalahkan itu akan muncul di sini. Kayak misalkan ini benderanya si Gartem nih, yang warna merah ini ya. Nah, ada juga kapal perompak di sebelah sini. Nah, ini adalah para bos-bos yang bakal kita lawan nanti. Ya, si Juan Gartem itu udah tewas yang pertama kali kita lawan tadi ya, di Cabo de la Vela. Nah ini ada bos-bos banyak juga nih, ada Pedro de la Pesa, Black Sam Bellamy, banyak banget. Sampai akhirnya di bosnya si Henry Morgan. Nah dulu sih aku belum sampai di Henry Morgan ya. Seingatku aku baru sampai di Emmanuel Wayne doang. Berarti storynya emang udah nambah ya. Banyak lah ada yang berubah berarti gitu. Sorry kebecat. Kita bakal pakai bendera original kita aja ya, yang hitam ini ya. Nih tuh yang ini. Nggak ada bendera One Piece di sini, sayang sekali. Ya udah, oke. Kita bakal coba bikin misi kita. Bentar, gula. Gula lagi murah loh. Ada yang jual gula mahal nggak di sini? Nggak ada, sayang sekali. Yaudah kita coba ke Barbados dulu. 9 hari ya, lama banget. Ya wajar sih guys, soalnya sejauh itu. Oke. Yang murah di sini gula juga. Kita cari. Ada nggak yang jual gula? Nah ini dia, Saint George ya. Kita belum ada kepikiran untuk duel sih dalam waktu dekat, jadi kita jual aja ya. Nah biar muatannya lebih banyak, jadi untungnya lebih banyak juga teman-teman. Nah ini itu kan jadi jangan sampai bayar dulu. Teratasi semua gitu. Aku juga bingung gitu ngejelasin sambil ini. Tapi ya aku harap kalian paham ya dengan penjelasan aku ya. Aku juga di sini baru belajar lah, karena kan banyak yang baru juga di game ini. Saudagar di Fort Orange meminta kain layar 15 koin per pieces. Per pieces. Kita lihat tadi kan uang kita 200 koin ya. Kita lihat berapa untungnya. Tuh 50 koin lebih untungnya ya. 60 koin bahkan. Kita coba ke Kartagena lagi. Ini bisa diatur sih. Bebas aja dulu ya, biar nggak cepet gitu. Bayar gajinya juga cepet. Nah, total di sini 20 koin per tikus. Kita lihat ada nggak
pelabuhan yang jual tembakonya lagi mahal. Oh, kebetulan nggak ada. Ya udah, jangan dibeli dulu aja. Kita coba ke foto buat cari rempah-rempah ya. Sayangnya di sini belum ada Indonesia ya. Oh, Kapten, Anda sudah mendapat wawasan baru. Waktunya mempelajari keahlian. Nah, iya. Jadi itu dia teman-teman. Buat dapetin keahlian atau pengalaman atau XP, buat ningkatin level kalian itu nggak harus membunuh kapal lain. Kalian bisa juga kok dengan modal berdagang, modal jadi bajak laut baik, itu bisa banget. Kayak yang aku lakukan barusan. Gitu. Nah, ini kita bisa tingkatin. Mau yang mana dulu bebas sih. Tapi menurutku untuk awal-awal kita fokus ke pendanaan dulu ya. Saran aku kayak gitu, karena ya gitu, kalau uangnya udah lancar ya, dananya udah lancar, ya udah yang lain bakal lancar juga kok. Yang lain bakal ngikutin gitu. Nah, cuman aku maunya di sini kita pilih yang veteran dulu. Kenapa? Karena kalian baca di sini. Penyaksian Anda dalam laga pertempuran di dunia menambah pemahaman bijak strategis Anda. Kini wawasan Anda bertambah 20% lebih cepat. Gitu, kita aktifin ini dulu. Ya. Gitu, karena nah, kalau veteran ini udah ditingkatkan, kalian bebas mau ningkatin yang mana dulu. Tapi seperti kata aku tadi, lebih baik di keahlian pendanaan dulu, gitu. Nah, ini juga penting. Untuk awal-awal sih 2 poin pertama kalian itu invest di veteran dulu, oke? Kalau veteran udah, kalian bisa invest di hemat ini. Kenapa? Karena kalian baca, pelajari penyediaan tunjangan pada bawahan yang bekerja kepada Anda, menurunkan pengeluaran sekitar 30%. Aktifkan. Ini maksudnya bayar gajinya lebih murah gitu ya. Tadi kan 18 koin tuh per minggu, karena awak kapal kita 18 orang. Nanti kita coba lihat per minggunya bayar jadi berapa. Nah, oke, lanjut dulu. Jangan sia-siakan peluang emas dengan mengharamkan kapal. Sebaiknya kita bajak aja. Nah, oke. Nah, itu dia. Misi kita berikutnya adalah membajak kapal ya. Untuk membajak kapal sih katanya bisa pakai peluru yang kecil-kecil ini. Peluru grip ya. Bisa ini atau dengan kemampuan kalian yang mana ya? Oh, bukan, sorry. Yang mana ya? Oh, ini. Yang ini, Corsair. Pelajari penggunaan pengait. Jadi kita bisa, kalau kita tingkatkan kemampuan yang ini, kita mulai bisa membajak kapal tanpa perlu peluru grip yang ini. Gitu. Ya, gitu aja sih. Nah, oke, lanjut ya. Di Port Orange yang lagi mahal itu, yang lagi murah itu adalah rempah-rempah. Nah, kebetulan banget di Kartago barang yang mahal adalah rempah-rempah juga. Kita bisa oh, ini tantangan harian. Ini bonus lah teman-teman ya. Kalau kalian mau lakukan boleh, kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa sih. Tapi ini bakal berguna buat pelabuhan kalian. Nanti aku kasih tunjuk. Tuh, bayar gajinya yang tadi, yang awalnya itu 18 koin, sekarang cuman jadi 12 koin, berkurang 30% ya. Yang dimana itu lumayan banget sih menurutku. Makanya 2 keahlian penting itu perlu ditingkatkan ya di awal. Yang pertama veteran, yang kedua hemat ya. Kalian boleh ikutin, boleh enggak sih, bebas. Kita jual. Tuh, lumayan. Ya, oke, paham lah ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman segitu dulu aja untuk video kali ini.
Nanti aku mungkin setelah video recording ini selesai, aku bakal naikin wawasan kita dulu, biar apa ya, levelnya naik juga, storynya juga bisa jalan. Tapi kalian tenang aja, selama grinding nanti aku nggak bakal lanjutin storynya kok. Kita bakal tamatin storynya bareng-bareng selama recording. Nah cuman nanti di proses grinding aku bakal sendiri aja, nggak aku record. Karena ya kalau aku record terus kalian pasti bakal bosen sih, karena kan prosesnya kesana kesini gitu. Nanti lah itu ya, mungkin di akhir-akhir game kita bakal coba grinding sama-sama kalau udah punya kapal yang cukup gede gitu. Jadi yaudah, untuk mungkin video kali ini segini dulu aja. Semoga tips-tips dari aku berguna ya buat kalian yang mau download gamenya, karena aku sendiri juga masih sambil belajar juga teman-teman. Tapi kebetulan aku memang udah sempet tahu gitu celah gamenya, oh kayak gini gitu. Aku sharing lah ke kalian kayak gitu, oke? Aduh, mungkin video kali ini nggak terlalu panjang ya, karena jujur tenggorokan aku ini emang lagi apa ya, cukup bermasalah ya, batuk ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Alright.